Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? I hope you really enjoy and keep healthy. And this week we wanna talk about chronological order. If you familiar read a newspaper, read internet article, and then read a novel, I think you will be familiar with chronological order. Biasanya ketika kalian sering membaca internet artikel, surat kabar, novel, atau berbagai karya tulis yang lainnya, biasanya kalian akan lebih familiar tentang chronological order. Tapi biasanya nggak ngeh yang mana sih chronological order gitu. Sebenarnya kalian tahu, sebenarnya kalian paham, tapi belum ngerti ini tuh namanya apa. Nah, saya akan mengingatkan hal itu, oke? Don't worry, be happy, and let's jump to the next slide. Okay, chronological order. It's come from Greek words. Dia itu datangnya dari bahasa Yunani ya. Yunani ada dua suku kata. The first is chronos and then logikos. Chronos it mean time, and then logikos it mean reason. Chronos itu artinya waktu, logikos artinya saat atau momen atau sebuah kejadian lah, reason ya, atau hal, penyebab atau apa yang harus kita ceritakan. Jadi secara harfiah artinya kita memberikan informasi atau membaca informasi berdasarkan waktu yang berurutan, sistematis dari A, B, C. Jadi enggak dari A langsung ke C, langsung ke B, enggak itu ya. Jadi kalau chronological order itu sifatnya dia itu sistematis, rapih, terinci, oke? Seperti itu. Did you get the idea? If you still confused, you can pause and replay the video, okay? Because the repeat method is very effective for learning method here. Jadi ketika kalian gak ngerti, pause dulu, lalu ulangi. Atau misalnya boleh juga diberesin dulu sampai beres, diulangin lagi. Terus play sampai beres, ulangin lagi, bisa. Ya, tergantung kebutuhan kalian. Jadi artinya seperti itu ya. Chronology order itu sebuah informasi yang disajikan oleh pembaca kepada si penulis kepada si pembaca agar informasi yang tersaji tertata dengan rapi berdasarkan urutan kejadiannya. Oke. Seperti itu. Next. Okay, I will move here, guys. Okay, good. Jadi bentuknya kalau chronological order itu ada proses analisis dan juga naratif. Berdasarkan si penulis Martin Miller dalam bukunya yang berjudul Reading and Writing Short Essay pada tahun 80-an, setidaknya chronological order itu ada 3 komponen yang inti, yang istilahnya yang paling core-nya itu ya, core itu inti ya. Itu beginning, middle, end. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama beginning, middle, end, seperti itu ya. Ada 3. Terus yang paling penulis atau si pembaca perhatikan yaitu ketika adanya ketidaknaturalan dari si penulis ataupun si penyaji penulis itu menyajikan informasi, maka itu bukan termasuk dari chronological order. Berarti menggunakan metode yang lainnya. Karena ciri khas dari chronological order itu yaitu berurutan sesuai dengan kejadian yang telah terjadi ataupun hasil eksperimen yang telah dia kerjakan. Seperti itu ya. Oke. Jadi harus ada 3 komponen inti. Kalaupun misalnya kalian harus menulis dan menggunakan metode chronological, itu ada 3 komponen. Beginning, middle, and end. Beres ya. Gampang. Next.
Nah, biasanya si chronological order ini digunakan untuk memberikan informasi yang step by step atau proses yang dari mentah lalu berproses hingga menjadikan hasil akhir yang diinginkan oleh si penulis. Biasanya contohnya kalian akan menuliskan cara pembuatan bikin kue. Pertama yang harus ada itu adalah bahannya. Yang kedua adalah proses pemasakannya gimana aja dijabarkan. Dan setelah itu hasil akhirnya finishing touch-nya bagaimana dan jadilah sebuah pie. Oke, jadi seperti itu. Jadi berurutan dari bahan berproses di proses pemasakan lalu hingga akhirnya kalian bisa sajikan sebagai pie yang dihidangkan dan enak rasanya seperti itu. Dan kesuksesan kalian dalam menuliskan sebuah ide yang akan disajikan melalui chronological order itu sangat berpengaruh terhadap psikologis si pembaca ataupun kita akan membaca sebuah chronological tipe penulisan, maka kita tuh seakan terbawa alurnya tuh, oh ya ternyata seakan kita ikut dalam berprosesnya tersebut. Nah itu enaknya dari metode chronological, kita seakan-akan berfantasi ikut membayangkan sehingga terpancing untuk melakukan suatu hal apa yang si penulis sajikan seperti itu ya. Next. Should I move? Oke. Nah, kapan sih si chronological order ini bisa kita aplikasikan? Itu tergantung si penulis. Penulis maunya bagaimana? Apakah mau menyajikan sebuah informasi dengan menariknya itu mau menggunakan apa, itu tergantung dari materi yang akan kita sajikan dan juga kasus yang akan kita jabarkan dalam sebuah tulisan kita atau dalam bacaan kita. Kalau kita membaca sebuah tulisan dari si penulis bahwa oh ya ternyata gini kita bisa mengidentifikasikan bahwa ini menggunakan chronological order. Lalu kita kalau posisinya sebagai penulis kita mempunyai otoritas, kita mau pakai apa agar menarik metodenya, apakah pakai chronological order ataupun metode yang lainnya. Tapi seenggaknya dengan kita mengetahui chronological order tipenya atau karakteristiknya, kita sebagai pembaca akan bisa mengidentifikasi oh ya kita digiring oleh si penulis dengan menggunakan metode chronological order dan secara tidak langsung kita akan terbawa dalam permainan kata-kata yang step by stepnya itu berurutan dan seakan-akan kita ikut berproses hingga hasil akhirnya kita ketahui bersama dalam bacaannya. Oke. Jadi intinya banyak kok karya tulis yang menggunakan metode chronological order ya. Oke. Nah, si Om McPhee-nya juga bersabda bahwa gak ada yang salah kok, chronological order selalu dipakai ketika kalian menulis. Misalnya kalian hobi menulis nih ya, terus ketika dilihat ulang gitu, misalnya karya tulis kamu itu udah ada 3.000 judul dan udah dilihat satu persatu, oh ternyata semuanya memakai chronological order. No, berarti saya nggak variatif dong menulisnya. Nah, nggak seperti itu. Hal itu lumrah ya, karena apa? Dari zaman Babilonia juga metode ini sudah dipakai. Jadi kalian nggak usah minder dengan gaya tulisan kalian yang monoton, misalnya pakai chronological order semua, tapi nggak apa-apa. Yang terpenting apa yang kalian baca ataupun kalian sampaikan ke si pembaca itu tertangkap maknanya. Jadi kalian gak usah takut ataupun minder bahwa kalian itu ikut arus yang umum gitu, karena ketika walaupun arusnya umum tapi bermanfaat, why not we use it.
Oke, jadi ingat ya, jadi si Makpi juga me, menyabdakan kepada kalian bahwa kalian gak usah takut kok. Gak ada yang salah ketika kalian terus menggunakan chronological order di tiap bacaan kalian, ataupun ketika kalian membaca nemu lagi chronological order ya gak apa-apa. Ataupun ketika kalian menulis sebuah informasi ternyata ujung-ujungnya pakai chronological order lagi ya gak apa-apa, karena yang ini udah sangat umum. Dan biasanya kalau si pembaca membaca suatu tulisan si penulis yang satu nama dan terus membaca judul-judul yang lainnya dari si penulis yang sama, biasanya kalian udah tahu kebiasaan penulis ini pakainya metode apa gitu. Jadi kalian udah familiar dengan dia, walaupun si penulis itu udah tutup usia atau masih ada tapi gak ketemu, tapi kalian udah bisa familiar dengan gaya tulisannya, seperti itu. Jadi membaca ataupun nulis tidak hanya membaca signal yang ada di dalam sebuah sambungan kata-kata, tapi kita secara tidak langsung memberikan signal kita sebagai pembaca ataupun sebagai penulis kepada si pembaca ataupun kepada si penulis kalau kita posisinya sebagai pembaca. Jadi ada ikatan batin lah ya kalau bahasa kita itu. Kalau si A itu karakternya kayak gini, kalau si B karakternya kayak gitu, seperti itu ya. Kalian kan suka membaca ya dari berbagai penulis ya kan ya, pasti kalian udah tahu karakter penulis yang kamu baca itu tulisannya seperti apa ya kan ya. Kalian kan senang baca. Okay, thank you for today, thank you for coming to my class. If you still confused, you can repeat my video, and I hope you really enjoy. Please learn this material until next week, because I'll give you the freedom of time, and I hope you can use the time very well. Thank you for coming. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.